Kisah Siti Nurbaya menceritakan kisah cinta yang tragis antara Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri yang terhalang oleh perjodohan. Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi untuk melunasi hutang ayahnya, sementara Syamsul Bahri pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Setelah menikah, Siti Nurbaya bersedih dan berusaha menjauh dari Datuk Maringgi, bahkan sempat melakukan pelarian. Syamsul Bahri kemudian kembali dan membalas dendam pada Datuk Maringgi yang berujung pada kematian Maringgi dan Syamsul Bahri itu sendiri. Siti Nurbaya merupakan cerita rakyat yang berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat, dari novel sastra klasik karya Mara Rusli. Sebagian orang mungkin akan menyangka bahwa kisah cinta ini layaknya Romeo dan Juliet asal Eropa. Padahal kisah Siti Nurbaya merupakan kisah yang diangkat dari karya Mara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai tahun 1922. Berdasarkan cerita dalam roman Siti Nurbaya, awalnya Siti Nurbaya adalah anak saudagar kaya. Siti Nurbaya dikenal sangat cerdas serta memiliki prinsip hidup yang kuat. Pemikiran yang berbeda dari para sepupunya tentang pernikahan dan berbagai adat membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Pesona inilah yang membuat Datuk Maringgi, seorang pria tua kaya raya yang memiliki banyak istri, terpesona dan ingin menjadikannya sebagai istri mudanya. Namun, nasib baik memihak pada Siti Nurbaya karena ia telah memiliki tambatan hati, yaitu Syamsul Bahri yang merupakan tetangganya sendiri. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memadu kasih. Kisah mereka berjalan lancar hingga ada kabar bahwa Syamsul Bahri diterima untuk melanjutkan pendidikan dokter di Batavia, Jakarta, membuat kedua insan yang sedang dimabuk cinta ini harus menjalani hubungan jarak jauh. Tangis tak terelakkan oleh Siti Nurbaya ketika melepas Syamsul Bahri di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Datuk Maringgi yang sejak pertemuan pertama sudah tertarik dan berambisi menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya melakukan banyak cara, mulai dari memintanya secara baik-baik hingga dengan cara licik. Dengan dorongan rasa iri dengki pada bisnis Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya, Datuk Maringgi melakukan trik bisnis yang membuat Sulaiman jatuh bangkrut. Datuk Maringgi kemudian menawarkan pinjaman kepada ayah Siti Nurbaya dengan pinjaman berbunga. Sulaiman yang terdesak keadaan pun akhirnya menyetujui persyaratan itu. Namun Datuk Maringgi punya cara dan siasat yang sangat licik. Saatnya tiba jadwal penagihan hutang. Sulaiman tidak dapat melunasi hutangnya yang ia pinjam, hingga akhirnya Siti Nurbaya menawarkan diri sebagai istri Datuk Maringgi dengan syarat bahwa hutang ayahnya harus sudah dianggap lunas. Datuk Maringgi menyetujuinya. Inilah permulaan kesengsaraan Siti Nurbaya dimulai, sebab Datuk Maringgi merupakan pribadi yang berwatak kasar. Tidak tahan dengan hal tersebut, Siti Nurbaya sempat melarikan diri ke Batavia menemui Syamsul Bahri. Naas, Siti Nurbaya tidak dapat berlama-lama di Batavia karena mendapat kabar ayahnya meninggal. Melihat Siti Nurbaya yang kabur, Datuk Maringgi seketika membenci istri mudanya tersebut dan ingin memusnahkan Siti Nurbaya. Datuk Maringgi kemudian menyuruh anak buahnya untuk menawarkan lemang yang telah diberi racun kepada Siti Nurbaya hingga ia meninggal karena diracun. Mendengar kabar sang kekasih hati meninggal, Syamsul Bahri berniat untuk balas dendam. 10 tahun berlalu,
Samsul Bahri menyamar menjadi tentara Belanda. Saat ekspedisi, Datuk Maringgi memimpin perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda sebagai protes atas kenaikan pajak. Letnan Mas, nama samaran Samsul Bahri, ikut dalam perang tersebut sebagai bawahan pemerintah Belanda. Ia akhirnya menemukan Datuk Maringgi dan keduanya akhirnya bertarung. Datuk Maringgi tewas dalam pertempuran jarak dekat, sedangkan Samsul Bahri terluka parah. Di akhir cerita, Samsul Bahri menemui ayahnya untuk meminta maaf. Ia akhirnya meninggal menyusul Datuk Maringgi serta Siti Nurbaya. Kisah ini memang meninggalkan pesan moral serta kesedihan yang abadi. Kisah kasih yang terhalang jarak, balas dendam, dan budaya membuat kisah ini menjadi kisah yang fenomenal hingga zaman yang sudah modern saat ini. Namun di balik kisah sedih ini ada banyak nilai-nilai berharga yang bisa kita ambil. Kepopuleran kisah Siti Nurbaya sendiri bahkan menjadi ikon masyarakat Minang. Bahkan karena populernya cerita ini, di Gunung Padang dibuatkan kuburan Siti Nurbaya. Pengunjung harus menempuh perjalanan menaiki anak tangga sepanjang 1 km untuk sampai ke makam tersebut. Makam Siti Nurbaya terletak di balik bebatuan besar dengan diameter sekitar 3 meter yang membentuk celah kecil sebagai pintu masuk. Makam Siti Nurbaya berada di bawah lindungan batu sangat besar yang berfungsi sebagai dinding dan atap makam. Makamnya berupa batu nisan berwarna putih dan ditutupi kain berwarna putih dan biru. Namun, pengunjung dilarang mengabadikan atau berfoto-foto di tempat ini.